Iki padepokan budaya luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika, ala nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Dengan rasa syukur yang dalam, Bapak Ibu Saudara sekalian rahimahumullah, betapa dengan kemuliaannya Allah yang selalu memberikan dengan segala nikmat, rahmat, taufik, hidayahnya kepada kita semua pada saat ini, menunjukkan salah satu kekuasaan Allah, di mana dalam pertemuan ini bentuk wujud bahwa Allah selalu memberikan kesempatan, memberikan waktu, memberikan dengan segala apa yang Dia kehendaki, salah satu dalam bentuk silaturahim di dalam suatu majelis ini. Kesemuanya itu tak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan penuh dengan fadl dan rahmatnya akhirnya kita semua Bapak Ibu bisa bermuhajah, bertatap muka, selalu mengikuti dalam pengkajian diri sebagai untuk penterjemah di dalam kehidupan ini. Kita patut dengan ucapan alhamdulillah, di mana pada saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah selalu diberikan izin dan keridhaan Allah. Mudah-mudahan selalu di dalam niatan kita bersama, salah satu bentuk wujud dicatat sebagai amal yang ibadah fitini fid dunya wal akhirah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku semuslim dan seiman yang pada hadir saat ini, juga saudara-saudaraku yang di luar sana yang kami cintai, yang kami hormati, Bageng berterima kasih dengan atas mengikuti akan kajian-kajian Bageng dari Padepokan Budaya Luhur ini untuk berbagi dalam segala ilmu pengetahuan ataupun di dalam ilmu agama. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang selalu mengikuti akan channel kami dalam selalu setiap hari mengikuti akan pengkajian ini, mudah-mudahan di antara kita semua diberikan maunah, diberikan pertolongan oleh Allah, dan juga dititipi, diberi dengan tambahan ilmu yang manfaat. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, perjalanan demi perjalanan di antara manusia, salah satu bentuk wujud makhluk Allah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, yang diciptakan dengan kesempurnaan inilah
yang harapannya adalah untuk melakukan salah satu tugas yang sangat penting, yaitu dalam pengabdian, dalam penghambaan, dalam peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Letak posisi di antara manusia memang kadarnya adalah satu sama lain sangat berbeda. Di sisi lain ada suatu kelebihan yang diberikan Allah, dari sisi yang lain juga diberikan sesuatu kekurangan dari Allah. Dalam makna yang diberikan suatu kelebihan kepada hamba Allah ataupun yang diberikan yang satunya dari kekurangan, dari sifat kedua yang diberikan wujud ini bukannya untuk saling menjauh, tapi intinya adalah untuk saling mengisi. Umpamanya Bapak Ibu banyak kelebihannya yang diberikan oleh Allah dalam secara muamalah atau dalam pengalaman hidup, dalam menempuh karir atau segalanya. Itu kelebihan yang diberikan oleh Allah, patut kita syukuri. Nah, terus di dalam kekurangan itu ada dibagi sendiri. Ini bukannya pakai merasa kekurangan ini harus kami menyadari. Jadi orang-orang saudara-saudaraku diberikan oleh Allah suatu kelebihan, itu bentuknya untuk diketahukan bahwa di diri kita pasti ada kekurangan. Nah, inilah makanya intinya kelebihan dan kekurangan itu Bapak Ibu bukannya untuk dijauhkan, tapi untuk saling mengisi. Sebaik-baik manusia pasti ada kotornya, ya. Ibaratnya begitu kan, sekotor-kotor manusia pasti di dalam hati kalbunya ada kebaikan. Sekaya-kaya manusia pasti akan merasakan pernah kemiskinan. Semiskin-miskinnya manusia juga pernah merasakan kekayaan dalam dirinya. Ini adalah memang dua makna ini tidak bisa terpisahkan, ya. Apalagi di dalam kita mengarungi perjalanan hidup ini secara bermuamalah atau secara jasmania atau secara rohania, di sini pasti sudah tertera di dalam kehidupan kita, sudah terwujud di dalam muamalah kita. Bagaimana amalan yang zahir dan bagaimana amalan yang batin, pasti saya percaya kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara yang tercinta sudah memahami akan hal itu, mana yang menjadi perintah Allah dan mana yang menjadi larangan Allah. Inilah Bapak Ibu, banyaklah kita bersyukur kepada Allah atas kesemuanya bimbingan Allah, petunjuk Allah kepada kita semua. Akhirnya kita bisa menerjemahkan dalam arti kehidupan ini yang bisa membawa secara realitas kita, manajemen hidup ini bisa terarah dan teratur. Nah, di sini karena jasmani di antara kita zahir dan batin, kita mencoba di saat ini memaparkannya Bapak Ibu. Maaf, kami coba menggali salah satu apa yang disampaikan oleh Al-Imamu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang mana di situ dia telah mengarang salah satu kitab Al-Asrar atau Sirul Asrarnya itu. Begitu dalam perjalanan beliau saat itu sangatlah berarti kalau kita sebagai umat Islam
mau untuk menelaah, mau untuk belajar, mau untuk mengetahui dari orang-orang ulama yang terdahulu. Begitu dia getol di dalam perjalanan hidupnya, secara pola pikirnya, secara nalurinya selalu diberikan untuk pengertian kepada saudara-saudara kita yang semuslim, seiman di belakang, di dalam perjalanan umat Rasulullah ini. Disitulah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memaparkan tentang bagaimana tempat ruh, ya, tempat-tempat ruh yang ada di dalam jasad ini. Waduh, keren Bu ya. Ya Pak, kok sekarang ngajinya banyak ruh ya? Iyalah, karena perkataannya banyak sekali, mana waktu itu yang menjadi persoalannya. Padahal sudah jelas kalau orang Badui mengatakan ya tentang apa? Tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah atau ya Muhammad, roh itu apa? Kan dulu yang pernah saya sampaikan ya Bapak Ibu, ya dia jawab dengan santai, rileks aja Nabiullah Muhammad SAW, karena dia selalu mengerti tentang hal-hal yang ghaibiyah, di alimul bil ghaib, karena dia sudah paham tentang makrifat Allah. Dia jawab, ya kalau roh itu urusan Allah, bukan urusan kami. Ya. Di situ udah jelas enak jawabannya Rasulullah ini, ringan, tegas, singkat. Urusan Allah, bukan urusan kami. Itulah yang pada waktu itu ya. Kalau artinya yang dihembuskan itu roh yang di dalam. Nah, coba di sini saya cuma kali dari paparan salah satu ulama Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitabnya yang tertuliskan di situ dalam mengenal atau supaya memahami tempat-tempat ruh yang ada di dalam jasad ini. Apa tidak boleh? Boleh. Karena apa? Termasuk salah satu bentuk kajian diri. Ya, ini masalah kajian diri berbeda dengan kajian yang secara luar. Kalau pengkajian diri dalam ilmu pengertian atau ilmu tauhid, ya mungkin Bapak Ibu sudah sering belajar, atau di dalam ilmu di dalam hati tentang bagaimana perjalanan hati, ya di situ harus kita melalui dengan torekot-torekotnya, ya. Terus di dalam ketauhidan mencapai dengan makrifat dan hakikat. Kalau kita di dalam amalah yang kira dengan tataran hukum fikih, yaitu kita di ilmu syariah. Mungkin Bapak Ibu banyak melihat ya di mana-mana sudah di media, di YouTube, seolah para abang yang sebagai mubaliknya sama mengajak, mengerti, memahamkan kepada saudara-saudara apa sih semuanya itu. Tujuannya satu, supaya kita mengerti, supaya kita paham bagaimana cara pendekatan diri takarub kepada Allah. Dengan secara kita mengenal akan diri kita sebagai ciptaan Allah, dan secara dohir ataupun secara yang batin. Dan disinilah kami mencoba beribu maaf kepada Bapak Ibu, semoga di dalam paparan ini bisa diterima dengan baik, dengan kita kaji dengan seksama. Dalam penyebutannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani telah dipaparkan atau telah dikatakan di situ, beliau membicarakan atau berfatwa kepada, mungkin di saat itu kepada para teman-teman sejawatnya atau kepada muridnya, ya kita sendiri, karena saya di hidupnya di masa ini kan hanya bisa menceritakan atau bercerita, bukan dalam arti saya pandai tentang ilmu ruh, enggak ya. Saya takut bukan takut saya kalau baca dikatakan wah itu bagian bukan orang yang hakikat. Oh, udahlah, saya mengikuti kanjeng Nabi Rasulullah aja, karena Rasulullah mengatakan tentang ruh adalah urusan Allah. Saya juga mengikuti begitu aja biar gak stres. Maaf ya Bapak, ini sedikit bangkai gitu orang yang gini konyol ya.
Tapi saya mau mencoba di saat ini untuk memaparkan, untuk dalam arti berbagi dalam pengertian pengalaman dalam apa yang disampaikan oleh ulama-ulama dulu. Di situ telah disebutkan wakanu suruhil jinsmani. Jadi di dalam diri tempat ruh jasmani ini, di dalam badan ini tempatnya adalah wilayah mana jasmaninya? Ya ruhnya di mana? Di dada. Ya. Kalau secara medis, wah itu adanya jantung dan paru-paru. Ya udahlah itu boleh secara medis. Tapi latifah rubaniyah yang ada di dalam diri kita lain. Disitulah makanya di situ min badani sadaru ma'al jawari tohiro. Jadi di dalam tohiro diketua mata'uhu syariah. Nah di sini wa ma'amalatuhul amalu bil waqru doti lati amrullahu biha minal ahkami dohiru. Nah di situ apa bi ghairi sirri. Sejak saya jelaskan aja dalam pengertiannya ya Bapak Ibu, pengertian sedikit saya memaparkan ini, mengajak berbagi, mudah-mudahan bisa diterima ya. Oke. Tempat ruh jasmani di dalam badan atau tepatnya di wilayah dada ini ya, dan anggota badan yang dohir. Jadi ruh itu digambarkan secara atas bagaimana ruh lo ya, itu seperti berjalannya darah di situ. Jadi apa alatnya adalah kita, terus alatnya syariah, paham ya? Jadi syaratnya adalah syariah itu sebagai apa? Amalannya. Ya ruh ini dohir batin ya, bukan yang enggak, karena rajin sebagai sentral di atasnya itu harus di situ. Jadi amalannya adalah mengamalkan ilmu syariah ya, yang telah difardukan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan hukum-hukum zahiriyah. Bisa diterima Einstein? Ya kita rileks ya Bu, bahwa ini karena saya kalau ngaji masalah bapak hakikat saya nggak mau tekan itu apa, santai rileks aja ya. Ini pengertiannya sangat orang harus paham, kalau nggak begitu bagaimana. Dan disitulah kita pahamkan lebih mudah, yang mana hukum-hukum zahiriyah yang telah ditetapkan oleh Allah di situ tanpa diiringi dengan syirik. Tadi loh bi ghairi syirki. Nah apa ayatnya? Coba kalau Bapak Ibu paham, itu di Al-Kafiyah yang ayat yang terakhir itu kan disebutkan di situ ya, qala ta'ala fi kitabil karim. Saya ambil potong sedikit aja biar enak. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Jelas tahu Bapak? Apa maknanya? Yaitu dan janganlah kata Allah ya, dan janganlah di antara kalian mempersekutukan seorang pun di dalam peribadatan kepada Tuhannya atau kepada Allah SWT. Maksudnya kita tidak boleh Bu Bapak jadi beribadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ini sesuai dengan ayat ini, bahwa Allah tak mau diduakan. Disinilah letaknya. Maka di antara kita kalau beribadah kepada Allah ya harus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Jadi hanya lillahi ta'ala, bukan hanya tendensi-tendensi yang lain, mau amalah tendensi lain dibuang semua. Karena ini tidak patut dengan apa ayat ini bertentangan. Karena Allah yang menciptakan dan wajib Allah yang diibadahi.
Inilah Allah Maha Cemburu, tidak mau dipersekutukan dengan makhluk-makhluknya. Karena di situ letaknya Bapak Ibu ya. Makanya di dalam ini dipaparkan dengan begitu tegasnya bahwa hamba Allah tidak boleh membuat perbandingan atau mencari Tuhan lain. Yaitu siapakah Allah itu? Kalau di ayat Al-Kursi kan dijelaskan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. La ta'khudhu sinatun wa la naum. Udahlah, Bapak Ibu baca Yasin, tahlil atau yang mana mungkin banyak kegiatan, banyak sering dibaca, dah itu habis wiritan habis sholat juga dibaca, paham dah? Kalau Allah adalah yang maha hidup dan dia yang mandiri, dia tidak tidur, selalu melihat kita semua. Ya disitulah Bapak itu relax ya. Nanti kalau saya paparkan kajian lebih ada kedalaman, waduh kok begini beratnya. Enggak, semua bisa hitam, bisa sistemnya bisa dipelajari. Tinggal kita aja mau dan tidak. Dan yang susah, setinggi apapun ilmu, pengajiannya kalau tidak bisa melaksanakan, nah ini sama dengan nol. Jadi ibu umpamanya pandai bikin kue, itu pasti diayatin, pasti dong. Bapak juga gitu, kalau seorang bengkel motor pasti diayatin dong, pasti. Inilah Bapak punya teori untuk membongkar motor itu, tapi hanya sekedar ditulis atau disarankan atau diucapkan. Terus orang percaya enggak? Pak, tidak percaya atau nonsen toh? Nah, jadi setiap ilmu apapun, sedikit besarnya ilmu dalamnya, ya umpama sedalamnya lautan ilmu, setingginya ilmu, pada umpamanya ini yang dititipkan oleh Allah kepada setiap hambanya, kalau tidak dilakukan, dan ini ibarat tidak ada buahnya. Jadi walaupun kita hanya bisa sebagai seorang cleaning service atau orang yang biasa itu ya, yang di jalan kan sering kita berjumpa itu orang pembersihan itu, subhanallah saya salut itu. Dia saya mengingatkan begitu tiap hari sapu. Padahal isyaratnya di situ menyatakan kalau dia pakai sapu di jalan raya itu dia iringi dengan kalimat Astaghfirullahaladzim, 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 Innallaha ghafurur rahim. Tok, itu hebatnya. Kita sapu saya, ya. Tapi hati kita baca istighfar, itu sama dengan ini dikru. Karena kita ada yang di dalam diri yang tadi sebutkan, yang wanafatu yang dihembuskan itu ruh di dalam diri kita ini bekerja kinerja di dalam sebagai sentralnya menghidupi ini semua. Akhirnya kita gunakan ucapan kita, tangan kita untuk apa? Zikrullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mengajar sallallahu ala Muhammad, di sampingnya pula lagi sebelah sallallahu alaihi wasallam, lagi sallallahu ala Muhammad, lagi langsung dekatkan dengan apa sampahnya ya, tempat sampah di samping itu diambil sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya kalau hamba itu. Setiap kita pegang pulpoin kita di kantor, kita baca, kita tulis dengan kalimat yang indah. Seingat kita detik duduk berbaring berjalan, ingat selalu kepada Allah, bahwa Allah menciptakan kita ini untuk menerjemahkan kehidupan pengabdian kepadanya. Makanya dikatakan aku hembuskan wanafatu kepada diri manusia ya. Kalau orang-orang yang sudah pengkajiannya tinggi waktu 180 hari itu dimasukkan, itu berebut-berebus, yang satu mengatakan begitu. Ya memang konteksnya wanafatu itu adalah yang dihembuskan, tapi ada kalimat yang lain adalah wanafatu. Ada loh ya. Nanti ketemu ayat sama ayat bagaimana ini?
Ya disitulah Bapak Ibu akhirnya kita memahami di dalam diri kita ada ruh yang menjadi sentralitas kinerja kita, maka kita aktifkan kepada Allah. Bagaimana caranya kita mengenali? Ya di situ sesungguhnya Allah itu maha ganjil. Makanya Allah senang yang ganjil. Kadangkala orang makanya sholat witir itu adalah kesukaan Allah ya. Di dalam hadis kan begitu ya. Ya disinilah makanya cara dan mencintai yang ganjil. Jadi kita mencintai yang ganjil itu bagaimana? Ya ucapkan qul huwallahu ahad, katakan Muhammad. Di situ letaknya. Makanya saya bingung Bu, memang saya pelajari ya. Ini surat qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kok dikatakan surat Ikhlas padahal ini enggak ada yang namanya kalimah mukhlis itu secara harfiahnya Bu. Tapi dikatakan ikhlas. Saya maknai, saya pikir, saya tafakuri. Oh, di sini iman ini ya mengatakan qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad, dia huwa, dia itu siapa? Allah itu siapa? Ahad, wahidun. Nah, berubah ya bahasa Arab, bahasa apa? Inggrisnya one. Jadi hanya satu. Nah, kalau kita mengikuti yang bukan satu berarti salah enggak? Ya udahlah, kita pikir sendiri aja ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan disitulah dari letak amal yang tidak disertai dengan riya. Jadi orang yang benar-benar tadi yang kami sebutkan wala yusyrik ibadatihi rabbiyata itu akada tadi tidak mensekutukan kepada Allah. Di situ setiap pengawalannya tidak ada tendensi apapun, semua muamalah secara kepada sesama manusia, di depan orang tua, di depan anak, di depan guru, di depan siapa, semuanya dia hanya berpandangan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hanya mengabdikan diri di dalam diri kita, dalam amal kita secara lahir dan batin, karena di dalam semuanya muamalah kita ini tak lepas daripada campur tangan Allah. Disitulah yang mana Allah itu adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Di sini jadi kita harus sadar dan menyadari. Mungkin saya sedikit menyampaikan tentang bagaimana tempat-tempat ruh di dalam jasa. Ya, di situ salah satunya ruh yang di sini terbagi nanti banyak-banyak bagian yang mungkin ada namanya ruh rohani. Ya, kalau di situ ada ruh sultani, ada ya banyaklah kemungkinan. Di sini dalam satu pertemuan ini saya hanya sedikit tadi menyampaikan, insya Allah bila mana Allah berkehendak kepada bangkai akan saya lanjutkan pengkajiannya, pemaparan tentang ruh bagian yang nama-nama ruh yang di dalam diri jasad hamba Allah. Mudah-mudahan sekelumit apa yang saya sampaikan ini bisa diterima dengan baik dengan Bapak Ibu. Yang penting kita bagaimana itu hanya sekedar ingin mengetahui, karena apa yang disampaikan oleh Imam Syaikhul Jilani adalah pembagian ruh dan nama-nama ruh yang di dalam diri kita. Tapi pada hakikatnya itu adalah namanya juga satu, namanya ruh. Demikian Bapak Ibu ya yang bisa saya paparkan, saya sampaikan. Bila mana ini ada kekurangannya, hanya ini pasti masih kebodohannya, itu kedoibannya, ya kotornya nafsunya bagai. Tapi bila ini benar, ini ada datangnya dari Allah. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah nanti disambung kembali dalam pengertian bagaimana untuk mengetahui tentang ruh nama di dalam jasad diri manusia. Sekian apa yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Ada kurang lebihnya, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki padepokan budaya luhur